Saya Reviana Ayuwardani, NIM 205231165 dari Prodi Perbankan Syariah 1E. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya tentang sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tema Peran Pancasila dalam Toleransi Antar Umat Beragama. Pancasila merupakan identitas suatu bangsa Indonesia, di mana Pancasila kedudukannya sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila, di mana sila-sila tersebut sebagai cerminan bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Memang di dunia ini terdapat pendirian dan kepercayaan yang mengenai ketuhanan. Begitu pula kedudukannya di negara Indonesia, di mana di Indonesia terdapat berbagai kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia, mulai dari agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan lainnya. Beragam kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia menunjukkan bangsa Indonesia adalah negara yang beragam akan agama. Sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam melaksanakan kemerdekaan beragama ini, negara menghendaki adanya toleransi dari pemeluk agama kepada orang lain. Pemerintah juga harus mengarahkan seluruh warga negara untuk selalu taat dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, serta memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk mengikuti dan mengembangkan agamanya, tanpa mengganggu hak dan kebebasan antar pemeluk agama lainnya. Berbagai contoh peristiwa yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satunya pernah terjadi suatu peristiwa pemboman gereja di Surabaya, Jawa Timur pada 13 Mei 2018. Adanya serangan bom bunuh diri yang menghantam 3 gereja di kota Surabaya, yaitu Gereja Santa Maria, Gereja Pantai Kosta, dan Gereja GKI. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, mengutuk keras tindak pengeboman atas gereja-gereja di Surabaya. Dan hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkemanusiaan dan berketuhanan. Karena menurutnya, agama manapun melarang keras tindak kekerasan, apalagi atas tempat ibadah, apalagi ketika umat atau sedang melakukan peribadatan. Din menegaskan serangan bom atas 3 gereja itu merupakan tindakan biadab dan tidak dapat dibiarkan. Din mensinyalir serangan bom tersebut bukan sekedar tindakan terorisme. Menurutnya ada skenario ingin mengadu domba antar umat beragama, khususnya umat Nasrani dan umat Islam. Aksi bom bunuh diri ini menyebabkan adanya banyak korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa-peristiwa mengenai terorisme ini merupakan contoh penyerangan yang bersifat keagamaan. Terorisme ini harus diwaspadai. Aksi terorisme ini adalah suatu tindakan yang tidak mencerminkan kehidupan berdampingan dengan agama lain. Seluruh agama, khususnya Islam, sangat menjunjung toleransi antar umat beragama. Islam sangat tidak menoleransi pembunuhan, apalagi aksi teror mengenai tempat ibadah yang di dalamnya terdapat umat yang sedang beribadah. Dari permasalahan yang terjadi itu menunjukkan kurangnya kita akan sikap toleransi. Seharusnya kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Perlunya kita membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, sebagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan juga sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.